Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kisah tentang orang yang paling istimewa, manusia paling agung, manusia paling utama, yang paling suci di seluruh alam, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkat ini akan saya bacakan, saya mulai dari namanya. Ketika bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan seolah-olah engkau berada di dekatnya. Bayangkan seolah-olah engkau bersamanya, dan bayangkan seolah-olah engkau melihatnya. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nama bagi yang terpilih, sebutan untuk sebuah keagungan, dan merupakan sifat bagi seorang imam. Nama Muhammad merangkum berbagai pujian, menyandang berbagai kemuliaan, memiliki nilai tinggi, tidak ada bandingannya, dan istimewa dengan pilihan. Ia terpuji di sisi Allah karena ia adalah seorang utusannya yang terjaga, nabinya yang terakhir, hambanya yang solih, yang terpilih dari seluruh makhluknya, dan yang terkasih dari seluruh penduduk bumi. Ia terpuji di mata manusia karena ia sangat dekat pada setiap hati, kekasih bagi setiap jiwa, rahmat yang dilimpahkan dan nikmat yang dialirkan. Ia selalu diberkahi dimanapun berada, selalu dikelilingi pertolongannya dimanapun ditemuinya, dan selalu dijaga dengan kekuatannya dimanapun ia singgah dan berjalan. Tingkah lakunya terpuji karena terdidik oleh wahyu, dan perilakunya mulia karena dihiasi kenabian. Terpujilah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Allah memecah namanya baginya Muhammad untuk mengagungkannya, maka terpujilah sang penguasa ars, dan ia adalah Muhammad. Ia bernama Ahmad, karenanya bahagialah kehidupan kaumnya. Ia bernama Akib, Hasyir, dan Mabi. Ia adalah penutup para rasul, sebaik-baik para nabi, dan juru bicara serta imam mereka ketika mereka datang. Ia adalah sang pemilik telaga yang dijanjikan, pemimpin yang ditetapkan, makom yang terpuji, pemilik kemasyhuran yang telah diceritakan dalam Taurat dan Injil, yang diperkuat oleh Jibril alaihissalam, pembawa bendera keagungan dari Bani Lu'ai, pemilik gunung yang tinggi dari Bani Abdi Manaf bin Qusay, orang paling mulia yang disebut dalam hati, pilihan dari yang ada dan tiada, orang teragung yang mengoreksi dan memberikan petunjuk, yang agung kedudukannya, yang dilapangkan dadanya, yang ditinggikan sebutannya, yang mulia urusannya, yang berdiri dengan syukur, yang terjaga dengan pertolongan, yang terbebas dari dosa, yang diberkahi di setiap masa, yang dikenal di setiap tempat, dalam gejolak zaman, dalam ombak lautan dan derasnya hujan. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala semoga tetap atas dirinya, keluarga dan sahabat-sahabatnya selama bintang masih bersinar, selama burung masih berkicau, selama angin masih berhembus, dan selama musafir masih berjalan. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dari yang terbaik. Setiap kemuliaan mengalir pada nasabnya.
Ia terlahir dari pernikahan, bukan dari perjinahan. Bapak-bapaknya adalah pemimpin manusia, kakek-kakeknya adalah pemimpin suku-suku. Mereka merangkum seluruh kemuliaan terbesar dan perkara-perkara yang luhur. Tidak ada sifat yang melebihi keagungan sifat Abdul Muthalib. Tidak ada yang lebih mulia dari Hasim di zamannya. Tidak ada yang lebih mulia dari Abdi Manaf di masanya. Tak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan Qusay dalam sejarah kehidupannya. Dan begitulah seterusnya hingga masanya Adam alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuan dari segala tuan yang telah diriwayatkan kemuliaannya. Nasab yang tampak seperti cahaya matahari di waktu duha dan cahaya fajar dari kegelapan subuh. Bangsanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih baginya daerah tertandus, negara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni daerah haram, tanah suci, bumi yang disucikan, negara yang terjaga dengan pertolongannya dan yang terpelihara dengan perlindungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah, tempat di mana para nabi salat dan para rasul bersujud, tempat turunnya wahyu, terbitnya cahaya, munculnya risalah, bersinarnya kenabian dan terbitnya cahaya utusan. Tempat di mana terdapat Al-Bait Al-Atiq, perjanjian yang kokoh dan kecintaan yang mendalam. Mekah, tempat kelahiran Al-Mashum, tempat bermain masa kanak-kanaknya, tempat masa muda dan tempat tumbuh remajanya, serta tempat pendidikan kemanusiaannya. Negara yang menjadi tambatan kesempurnaanku dan bumi yang pertama kali tanahnya menyapu kulitku. Di sana ia mengisap air susu yang bersih, meminum air yang suci dan menghirup sumber mata air yang utama. Di sana ia berjalan keluar masuk dan timbul tenggelam. Di sanalah negaranya yang pertama bersama ibu dan bapaknya. Itulah negaranya yang sangat mengesankan hatinya, yang sangat dicintainya dan yang sangat membekas pada jiwanya. Cintailah para pejuang yang kepada mereka segala janji ditepati, para pemuda di sana. Jika mereka mengingat negara-negara mereka, maka segala janji masa muda mengingat mereka, lalu mereka merasa rindu padanya. Di sanalah, di Mekkah, ia memulai perang besarnya, menyebarkan dakwahnya yang agung dan mengirimkan surat-surat yang bebas dan benar ke segala penjuru dunia. Hingga ketika ia keluar dari Makkah, sungguh ia meninggalkannya dengan perpisahan yang sempurna dan ia hampir tidak mampu menerima perpisahan ini. Aku benar-benar bersumpah dengan kata ini, Mekkah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang anak. Sungguh kesucian anak bersamanya, kegembiraan menjadi sahabatnya dan pertolongan menjadi kawan karibnya. Ia seorang anak, tetapi tidak seperti anak-anak. Ia benar dalam kemuliaan, kecerdasan dan kesucian, serta kepintaran dan pertolongan. Zat pemeliharanya mengawasinya, tangan penjaga menolongnya, dan cabang-cabang kekuasaan melindunginya. Dia adalah lingkaran cahaya di antara anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari kebodohan, dari segala tabiat buruk, dari sifat yang dibenci, dan dari jalan yang buruk. Karena sesungguhnya sejak kecil ia dipersiapkan untuk memperbaiki alam, diutus untuk menggembirakan manusia dan dibekali dengan pertolongan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dia adalah seorang laki-laki,
tetapi dia adalah nabi, seorang manusia tetapi rasul, seorang hamba tetapi terjaga, dan seorang manusia tetapi menerima wahyu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang pemimpin, karena sesungguhnya para pemimpin sangat banyak seperti rambut di kepala, memiliki ambisi-ambisi pengetahuan, berbagai maksud kepemimpinan dan berbagai kebutuhan dunia. Adapun Muhammad, dia adalah seorang solih yang disolihkan dan petunjuk yang ditunjukkan. Dia memiliki kitab dan sunnah, cahaya dan petunjuk, serta ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Maka dia adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan untuk kebahagiaan ruh dan jasad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang alim, tetapi dengan izin Allah dia juga mengajar para ulama, memahamkan para ahli fikih, membimbing para khatib, memberi petunjuk para ahli hukum, dan menunjukkan manusia pada pahala. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka mereka semua mencari dari Rasulullah setetes air dari samudra atau seciduk air dari lautan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang raja yang memperluas kerajaannya dan mengirimkan tentaranya serta pertolongannya, tetapi ia seorang imam yang terjaga, nabi yang diutus, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada raja dan rakyat, orang yang mereka dan hamba, kaya dan miskin, hitam dan putih, serta Arab dan bukan Arab. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, kemudian ia mati dan belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali ia menjadi ahli neraka." Pada masa mudanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hiasan pemuda, seindah-indahnya remaja, terjaga, terhormat, cerdas, amanah, dan fasih. Ia belum pernah berbohong sekalipun, tidak pernah salah sekalipun, tidak pernah keliru sekalipun, dan dia tiada kurang satu apapun. Dia adalah orang yang bersih lahir dan batin, dapat dipercaya, suci luar dan dalam, memiliki tempat terhormat dari golongan terhormat, berakhlak terpuji, diselimuti kelembutan, benar ucapannya, terjaga tabiatnya, dan baik persahabatannya. Musuh-musuhnya tidak mampu menggelincirkannya dengan permusuhan mereka yang kuat, tipu daya mereka yang besar, dan dendam mereka yang mendalam. Bahkan mereka tidak mendapatkan hal yang menjadi aib pada akhlaknya yang mulia. Mereka justru menemukan pujian setiap ia marah kepada mereka disebabkan cita-cita yang mulia, kemurnian dalam kebaikan, dan kesucian dalam sejarah hidup. Mereka menemukan kebenaran yang mengalahkan cahaya matahari dan menemukan kesucian yang membersihkan kebingungan. Maka dia dengan sendirinya berada dalam seluruh akhlak yang mulia dan mazhab yang terjaga. Dia di permulaan masa mudanya menjadi tempat menyimpan berbagai macam amanat, tempat meminta berbagai macam nasihat, menjadi rujukan berbagai macam hukum, dan menjadi contoh dalam kebaikan, kemuliaan, petunjuk, dan kefasihan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.